Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan dan memaparkan terkait pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan dalam perkawinan kedua. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, karena ada pepatah tersebut, perkenalkan nama saya Kalisa Mariza dengan NIM 811-421-319. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Hukum Waris yang diampu oleh Ibu Triandari. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa yang akan kita bahas nanti? Yuk ikutin terus. Nah, teman-teman, topik pembahasan yang akan kita paparkan yaitu apakah indikator dari kontrol manfaat dari perkawinan kedua, kemudian apakah perjanjian kawin dalam perkawinan, dan beberapa contoh soal terkait pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan dalam perkawinan kedua. Oke, nah perkawinan kedua itu apa? Perkawinan kedua adalah suatu proses di mana adanya perkawinan yang dilakukan ketika salah satu pihak sudah menikah dan memiliki anak, kemudian bercerai dan melakukan pernikahan kembali. Jadi, perkawinan kedua dapat dikatakan jika sudah memiliki anak pada perkawinan pertamanya. Nah, apa saja indikator kontrol manfaatnya? Indikator kontrol manfaat itu terdiri atas dua dalam KUH Perdata, yaitu pada pasal 852 A KUH Perdata, di mana bagian warisan istri atau suami tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris. Kemudian, pada pasal 181 KUH Perdata, tidak boleh memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang diperoleh seorang anak perkawinan pertama, teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu terkait perjanjian kawin. Perjanjian kawin itu apa? Perjanjian kawin itu kesepakatan untuk memisahkan dan mengurus harta masing-masing dalam perkawinan sebagai suami istri. Perjanjian kawin sendiri diatur dalam pasal 147 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan itu harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Kemudian dibuat dengan suatu akta notaris sebelum waktu dilangsungkannya perkawinan, untuk kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri tempat. Nah, teman-teman tahu nggak sih macam-macam perjanjian kawin? Macam-macam perjanjian kawin itu ada perjanjian kawin di luar persekutuan harta benda, perjanjian kawin persekutuan hasil dan pembayatan, dan perjanjian kawin persekutuan untung dan rugi. Setelah perjanjian kawin, setelah pembahasan perkawinan kedua, kontrol manfaat, dan perjanjian kawin, kali ini kita akan membahas contoh soalnya, teman-teman. Yuk disimak contoh soalnya. Nah, contoh soalnya yaitu, terdapat sebuah keluarga X, Lisa dan Agil menikah dan memiliki seorang anak bernama Yeni. Setelah beberapa tahun, Lisa dan Agil bercerai, kemudian Yeni ikut pada Agil. Setelah waktu yang lama, Agil memutuskan untuk menikah lagi dengan wanita bernama Nina. Setelah berjalan perkawinan, mereka dikaruniai oleh dua orang anak bernama Bunga dan Rizky. Namun, saat Agil melakukan perjalanan bisnis, ia mengalami kecelakaan dan meninggal saat dibawa ke rumah sakit. Perkawinan yang dilangsungkan oleh Agil dan Nina sebelumnya tidak ada perjanjian kawin. Saat menikah, Agil membawa harta sebesar 350 juta dan Nina membawa harta sebesar 50 juta. Harta peninggalan Agil meninggal sebesar 550 juta, maka berapa yang diterima oleh masing-masing ahli waris? Oke teman-teman, sebelum menghitung soal tadi, kita harus membuat skemanya dulu teman-teman seperti ini. Di mana A plus itu sebagai Agil yang menjadi pewaris. Setelah itu, kita buat skema diketahuinya teman-teman. Di mana harta bawaan A itu 350 juta, harta bawaan N itu 50 juta, harta persatuan itu 550 juta, rugi persatuan itu 0, dan harta cuma-cuma A itu 0, harta cuma-cuma N itu 0. Harta cuma-cuma di sini yaitu harta yang diperoleh secara bersama-sama, tapi melekat pada satu sisi. Nah, apa sih yang ditanya? Yang ditanya yaitu untung persatuannya
harta masing-masingnya, harta warisan, dan bagian ahli waris. Untuk menghitung untung persatuan bagaimana? Untung persatuan yaitu harta persatuan dikurang harta bawaan A ditambah harta bawaan N. Harta persatuannya berapa? 550 juta dikurang harta bawaan A yaitu 350 juta dan harta bawaan N 50 juta. Jadi 550 juta dikurang 400 juta sama dengan 150 juta. Jadi untung persatuan di sini yaitu sebesar 150 juta. Nah, selanjutnya kita menghitung apa? Menghitung harta A. Di mana harta A sama dengan harta bawaan A ditambah setengah dikali untung persatuan ditambah harta cuma-cuma A. Jadi harta bawaan A kan 350 juta, ditambah setengah dikali 150 juta, ditambah 0. Jadi 350 juta ditambah 75 juta ditambah 0 sama dengan 425 juta. Jadi harta A itu ada 425 juta, sedangkan harta N di mana harta bawaan N ditambah setengah dikali untung persatuan ditambah harta cuma-cuma N. Jadi harta bawaan N itu berapa? Harta bawaan itu 50 juta ditambah setengah dikali 150 juta ditambah 0. Sama dengan 50 juta ditambah 75 juta sama dengan 125 juta. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita menghitung pembagian untuk ahli waris A. Di mana ahli waris A itu terdiri dari atas N, Y, B, dan R. Masing-masing dibagi menjadi 1/4. Nah, kita menghitung dulu bagian untuk N sebagai istrinya, di mana harta persatuan dikali setengah. Harta persatuannya kan 550 juta, dikali setengah menjadi 275 juta. Maka harta warisan A sama dengan harta persatuan dikurang bagian N, sama dengan 550 juta dikurang 275 juta sama dengan 275 juta. Jadi harta warisan A adalah 275 juta. Kemudian kita hitung apa lagi? Kita menghitung pembagian harta warisan A, di mana N, Y, B, dan R sama dengan harta warisan A dibagi 1/4. Jadi 275 juta dikali 1/4 sama dengan 68.750. Jadi bagian N yaitu sama dengan bagian N sebagai istri ditambah pembagian harta warisan A. Sama dengan 275 juta ditambah 608. Jadi bagian N berapa? Bagian N adalah selanjutnya kita menghitung apa? Menghitung pembagian harta warisan A, di mana N, Y, dan B. Di mana N, Y, B. Selanjutnya kita menghitung apa? Kita menghitung pembagian. Selanjutnya kita menghitung apa? Yaitu pembagian harta warisan A, di mana N, Y, B, dan R sama dengan harta warisan A dibagi 1/4, di mana 275 juta. Selanjutnya kita menghitung apa? Kita menghitung pembagian harta warisan A, di mana Y, N, B, dan R sama dengan harta warisan A dikali 1/4, di mana 275 juta dikali 1/4 sama dengan 68.750. Nah, jadi bagian N itu berapa sih? Bagian N adalah bagian N sebagai istri ditambah bagian harta warisan A, di mana 275 juta ditambah 68.750 sama dengan 343.750.000. Nah, setelah kita mendapatkan hasil tersebut, kita harus memperoleh kontrol manfaatnya. Nah, manfaat dari N itu berapa? Manfaat dari N yaitu dengan cara dihitung bagian N dikurang harta N. Bagian N itu kan 343.740.000 dikurang 150 juta. Nah, jadi totalnya itu ada 219.750.000. Nah, kita harus mengontrol nih manfaatnya. Nah, cara menghitungnya gimana? Cara menghitung kontrol manfaatnya itu ada 1/4 dikali harta warisan A, di mana 1/4 dikali 275 juta sama dengan 68.750.000. Maka harus dihitung kelebihan dari manfaat N itu sendiri. Nah, kelebihan manfaat N itu gimana? Yaitu manfaat N dikurang kontrol manfaat dari N. Nah, manfaat N itu berapa? 218.750 dikurang 68.750 maka menghasilkan 150 juta.
Jadi total keseluruhan yang diterima oleh N berapa? Total keseluruhan yang diterima oleh N yaitu bagian N dikurang kelebihan manfaatnya N. Kelebihan manfaat N itu kan 150 juta, maka bagian N 343.750.000 dikurang 150 juta menjadi 100.093.750.000. 193.750.000. Maka bagiannya BR sama dengan 1/3 dikali harta persatuan dikurang harta keseluruhan yang diterima N, yaitu 1/3 dikali 550.000 dikurang 193.750.000. Maka 1/3 dikali 356 juta. Maka hasilnya 118.750.000. Jadi bagian masing-masing anak yaitu 118.750.000, sedangkan N mendapat sebesar 193.750.000. Nah, teman-teman, dari penjelasan dan perhitungan yang tadi aku sudah jelaskan, kiranya ada manfaat dan pengetahuan baru yang ada pada teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.